Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauliha Sila Nurkentani dan teman-teman saya yaitu Mei Yulianti, Sri Jumiati Ramadhani, dan Nurul Khatami. Kami dari kelompok 1, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Teori Konseling Psikoanalisis. Yang materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang berjudul tentang konsep dasar psikoanalisis dan tahap-tahap konseling psikoanalisis. Selamat menyaksikan. Atau awareness. Alam kesadaran terbagi dalam 3 tingkat, yaitu yang pertama alam sadar atau conscious atau CS, yang kedua alam sadar preconscious atau PCS, yang ketiga yaitu alam bawah sadar atau unconscious atau UCS. Yang kedua, struktur kepribadian adalah Freud beranggapan bahwa kepribadian manusia tersusun secara struktural dalam dunia kesadaran atau awareness. Individu terdapat pula subsistem struktur kepribadian yang berinteraksi secara dinamis, antara lain yaitu 1. Fase oral, kedua fase anal, yang ketiga fase falik, yang keempat fase latin, yang kelima fase genital. Ketiga, perkembangan kepribadian berkembang melalui beberapa tahap, yaitu oral, anal, falik, latin, dan genital. Freud mengemukakan bahwa tahapan perkembangan ini sangat penting, terutama bagi pembentukan kepribadian di kemudian hari. Yang keempat, mekanisme pertahanan ego adalah contoh bentuk mekanisme pertahanan ego, yaitu 1. Represi, yang kedua proyeksi, yang ketiga introyeksi, yang keempat regresi. Nah, ini yang akan saya jelaskan, yaitu tentang tahap-tahap konsep dasar psikoanalisis, yaitu konsepnya tuh tahap-tahapnya tuh ada beberapa, yaitu 1. Tahap oral atau di umur 0 sampai 1 tahun adalah kontak pertama yang dilakukan oleh bayi setelah kelahirannya adalah melalui mulut oral. Kepuasan seksual atau kesenangan pada saat ini diperoleh melalui mulut, yakni melalui berbagai aktivitas mulut seperti makan, minum, dan menghisap atau menggigit. Yang kedua, tahap anal pada usia 1 sampai 3 tahun adalah interaksi melalui fungsi pembuangan isi perut atau anal dan memperoleh kesenangan melalui aktivitas pembuangan. Pada fase anal, anak banyak berhadapan dengan tuntutan orang tua, terutama yang berhubungan dengan toilet training, di mana anak memperoleh pengalaman pertama dalam hal kedisiplinan. Yang ketiga yaitu tahap Paris di umur 3 sampai 5 tahun adalah pada anak laki-laki dan perempuan senang menyentuh atau mengeksploitasi organ kelaminnya untuk memperoleh kesenangan sambil melakukan fantasi seksual. Yang keempat, tahap laten. Ini terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Adalah pada tahap ini anak laki-laki dan anak perempuan menekankan semua isu-isu pedipal dan kehilangan minat seksualnya. Yang kelima, tahap genital. Ini terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Adalah fase genital yang dimulai pada usia 12 tahun
yaitu pada masa remaja awal dan berlanjut terus sepanjang hidupnya. Pada fase ini, energi seksual anak mulai terarah kepada lawan jenis, bukan lagi pada kepuasan diri melalui masturbasi. Dan anak mulai mengenal cinta kepada lawan jenisnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Sri. Kepada Sri, kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Jumiati Ramadhani, NIM 1830210138. Saya di sini dari pihak 4. Saya akan menjelaskan karakteristik pendekatan. Karakteristik dari pendekatan konseling psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud menekankan kepada pentingnya proses interaksi psikis yang didominasi oleh ide sebagai faktor utama dalam mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang yang terjadi pada 5 atau 6 tahun pertama. Konseling psikoanalisis menekankan dimensi efektif dari upaya menjadikan kata kesadaran, diketahui pemahaman dan pengertian intelektual memiliki arti penting, tetapi perasaan-perasaan dan ingatan-ingatan yang berkaitan dengan pemahaman diri lebih penting lagi. Peran dan fungsi konselor menolong konseling agar mendapatkan kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara dan realistis, serta dalam rangka memperoleh kendali atas tingkah laku yang impulsif dan irasional, menciptakan serta menjalin hubungan kerjasama dengan konseling, dan kemudian melakukan serangkai mendengarkan dan menafsirkan, memberikan perhatian kepada resistensi penyangkalan konseling untuk mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dan ketidaksadaran. Sementara konseling berbicara, konselor berperan mendengarkan dengan penuh perhatian, menganalisis dan menginterpretasi ungkapan-ungkapan konseling, kemudian memberikan tafsiran terhadap informasi konseling. Selain itu, konselor juga harus peka terhadap isyarat-isyarat dan nonverbal dari konseling, dan memberikan penjelasan tentang makna proses kepada konseling sehingga konseling mencapai pemahaman terhadap masalahnya sendiri, meningkatkan kesadaran atas cara-cara berubah, sehingga konseling mampu mendapatkan yang lebih rasional atas hidupnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Hatami dari pihak 4 akan melanjutkan materi dari saudari Sri, yaitu apa itu perbedaan konselor dan konseling. Konselor yaitu suatu pemimpin, dan sedangkan konseling yaitu suatu penyeluruhan atau suatu proses yang dilakukan.
yaitu pengertian dari counselor and counseling, yaitu counselor yaitu suatu yang merupakan yang mempunyai keahlian untuk suatu keahlian dalam melaksanakan suatu konseling, atau juga bisa disebut yaitu konselor yaitu suatu tindakan atau keahlian dalam menyeluruh suatu konseling dalam pendidikan atau perencanaan yang akan dilakukan di sekolah atau untuk pendidik atau anak yang akan dididik. Dan yang kedua yaitu bagaimana asumsi dan perilaku permasalahan. Asumsi yaitu suatu yang berguna untuk menentukan atau merumuskan secara hipotesis suatu permasalahan yang akan dilakukan. Sekedarkan menolak Blackers atau Clausius atau Ceretismen, yaitu pada tahun 1990 mengemukakan konselor yaitu berfungsi untuk berfokus pada masa kini atau masa depan, bukan hanya melakukan suatu penyeluruhan yang dilakukan untuk memantau suatu masa lalu atau masa lampau yang telah terjadi. Dead cleaner itu suatu permasalahan yang tidak memantau suatu permasalahan di masa lampau, karena penyeluruhan dalam cleaner yaitu memproses atau menyeluruh pada tindakan di masa kini untuk melakukan pembelajaran yang dilaksanakan di masa kini dan di masa depan yang lebih baik daripada masa lalu. Asumsi permasalahan yaitu suatu anggapan atau dugaan, pikiran, ungkapan seseorang kepada orang lain atau cleaner yang lain yang dianggapnya itu benar, walaupun belum tentu ada kebenaran di dalam suatu anggapan yang dimiliki individu atau cleaner tersebut. Jadi, untuk mengatasi suatu asumsi perilaku yang bermasalah, maka kita harus meneliti atau menyeluruh suatu kegiatan itu dengan detail dan efektif agar tidak melakukan suatu kesalahan di dalam masa kini maupun di masa depan. Maka sebab itu kita harus memperhatikan suatu pembelajaran yang ada sudah tercantum pada Permendikbud yang telah dilaksanakan oleh pendidikan yang emang sudah konkret ataupun yang sudah tercap dan diresmikan pada pendidik yang ada pada pemerintahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Mei Yulianti. Baiklah, saya Mei Yulianti. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu kelebihan dan keterbatasan konseling psikoanalisis. Yang pertama yaitu kelebihan konseling psikoanalisis. A. Konselor bisa mengetahui masalah pada diri konseli, karena prosesnya dimulai dari mencari tahu pengalaman masa lalu konseli. B. Menolong konseli mendapatkan pengertian yang terus-menerus pada mekanisme penyesuaian diri mereka sendiri. C. Membentuk kembali kepribadian konseli dengan jalan mengabaikan hal yang tidak disadari menjadi sadar, kembali dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengenalan pemahaman masa anak untuk ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan, sehingga kepribadian konseli bisa direkonstruksi kembali. Yang kedua yaitu keterbatasan konseling psikoanalisis. Yang A. Pengalaman masa kecil sangat menentukan atau berpengaruh terhadap kepribadian masa dewasa. B. Diperlukan konselor yang benar-benar terlatih untuk melakukan teknik psikoanalisis. Yang C. Pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat manusia. Itulah pemaparan hasil makalah dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.